Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Penita Sofia dengan NIM 105551, 103521, asal kelas analisis proyek agribisnis. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu perhitungan BEP atau Break Even Point dan analisis sensitivitas bisnis pada agroindustri bakso dalam kemasan. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih BEP itu sebenarnya? Jadi, gini, BEP adalah suatu perhitungan dasar nih yang menunjukkan berapa banyak modal yang kita butuhkan untuk membuat suatu produk tertentu dalam jumlah sekian. Jadi, biasanya BEP akan selalu menunjukkan persamaan antara jumlah biaya dengan harga produk kita. Oke, selanjutnya setelah kita tahu nih apa itu BEP dan pengertiannya, sekarang kita perlu tahu nih teman-teman, sebenarnya apa sih fungsi dari BEP itu sendiri? Nah, jadi berikut ini adalah beberapa fungsi BEP yang sudah saya rangkum untuk kalian semua. Yang pertama, jadi fungsi BEP itu untuk mengetahui jumlah minimal yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Oke, yang kedua, untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. And the next, yang ketiga, fungsi dari BEP itu untuk mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan kita. Dan yang terakhir, fungsi dari BEP itu untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, volume, dan biaya terhadap keuntungan yang kita peroleh. Oke, next, selanjutnya sudah kita tahu pengertian dan kita tahu fungsi. Sekarang mari kita telaah unsur-unsur penting dalam BEP atau Break Even Point. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap. Elemen pertama yang paling penting dalam BEP adalah fixed cost atau yang sering kita sebut sebagai biaya tetap. Di mana biaya tetap ini adalah merupakan suatu biaya yang akan selalu dikeluarkan oleh perusahaan walaupun sedang tidak memproduksi apa-apa. Jadi contoh dari biaya tetap ini atau fixed cost ini seperti biaya sewa gedung, perawatan mesin, dan sebagainya. Selanjutnya, unsur terpenting yang kedua yaitu variable cost atau biaya variabel. Kebalikan dari biaya tetap atau fixed cost, nominal variable cost ini akan mengikuti dari jumlah produksi barang yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana beberapa hal yang termasuk ke dalam variable cost ini seperti bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya peralatan yang sekali pakai, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa dilihat dalam layar, jadi ini adalah contoh analisis biaya yang dikeluarkan agroindustri kemasan dalam bakso, di mana di sini masih belum tertera jelas mana biaya tetap dan mana biaya variabel. Jadi tugas kita di sini harus mengklasifikasikan terlebih dahulu mana yang biaya tetap dan mana yang biaya variabel. Oke, teman-teman semua bisa dilihat di layar. Jadi kurang lebih seperti ini analisis biaya tadi yang sudah kita klasifikasikan, di mana biaya tetap dan yang di mana biaya variabel. Biaya ini dihitung dalam satu kali produksi sehingga satuannya yaitu per bulan. Dapat dilihat, biaya tetap itu terdiri dari sewa ruko, biaya penyusutan, biaya listrik, biaya air, dan tenaga kerja. Yang dimana semua itu dalam bentuk rupiah per satu bulannya. Yang selanjutnya yaitu biaya variabel yang terdiri dari daging sapi, telur, tepung kanji, bawang, lada, dan garam yang mana sama-sama dikeluarkan rupiah per satu bulannya, dengan diketahui subtotal dari biaya tetap itu sendiri sejumlah Rp6.341.667 dan biaya variabel per satu bulannya yaitu Rp60.375.000 dengan informasi tambahan yaitu harga jual bakso per 1 kilogramnya yaitu Rp80.000. Nah, itu tadi teman-teman langkah-langkah pertama yang sudah kita lewati menganalisis biaya. Selanjutnya yaitu ke tahap yang paling penting yaitu bagaimana cara menghitung BEP. Berikut ini adalah cara menghitung break even point beserta rumusnya. Untuk yang pertama, kita akan menghitung BEP per unit, di mana tolak ukur dari metode ini yaitu fixed cost atau biaya tetapnya, yang kemudian akan dibagikan dengan harga per unitnya dan dikurangkan dengan variable cost. Kurang lebih seperti ini rumusnya. BEP per unit sama dengan fixed cost dibagi harga per unit dikurangi variable cost per unit. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke perhitungan inti kita yaitu mencari BEP per unit, di mana rumusnya yaitu fixed cost atau harga tetap dibagi dengan harga per unitnya dikurangi dengan biaya variable cost per unit. Dengan rincian angka, fixed cost atau biaya tetap sebesar Rp6.341.667 dibagi dengan Rp80.000 dikurangi Rp20.125, menghasilkan angka sebanyak 106. Jadi, perusahaan akan impas
artinya tidak untung dan tidak rugi ketika perusahaan itu mampu menghasilkan sebanyak 106 kg. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung BEP per rupiah, di mana BEP per rupiah ini berlandaskan pada nilai penjualannya teman-teman. Sehingga BEP per rupiah ini akan dihitung berdasarkan biaya tetap dibagi dengan selisih antara harga jual dan perbandingan variable cost dengan harga. Dengan ringkasan rumusnya yaitu BEP per rupiah sama dengan fixed cost dibagi 1 min variable cost per unit per harga per unitnya. Oke, dengan rincian angka, fixed cost sebesar 6.341.667 dibagi dengan 1 min variable cost sebesar 20.125 dibagi dengan harga per unitnya yaitu 80.000, sehingga dihasilkan angka BEP per rupiah sama dengan 8.473.208.000 rupiah. Artinya perusahaan akan impas, tidak untung dan tidak rugi ketika sudah mencapai pada penjualan dan mendapatkan pendapatan sebesar 8.473.208 rupiah. Dan dengan hasil BEP yang sudah kita hitung, kita mulai dari tambahkan biaya tetap per unitnya yaitu sebesar 2.114 rupiah, biaya variabel per unit sebesar 20.125 rupiah, BEP per unitnya 106 unit, dan BEP dalam rupiah sebesar 8.473.208 rupiah. Dengan selanjutnya yang teman-teman lihat saat ini di depan layar yaitu merupakan suatu proyeksi profitabilitas, di mana kita dapat melihat pada kala mana perusahaan bisa mencapai titik impas atau pada kala mana seberapa perusahaan akan mengalami rugi, pada kala mana perusahaan akan mencapai ROI atau return of investment atau balik modal, dan kapan perusahaan akan mencapai profitnya. Hal ini tertera jelas, jadi berapa banyak jumlah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan agar tidak rugi, artinya bisa mencapai titik impas ataupun lebih dari balik modal. Hal ini akan sangat nampak jelas ketika kita melihat grafik yang akan dijelaskan pada sesi. Nah, pada grafik ini teman-teman semua dapat dipahami bahwa garis biru itu adalah pendapatan dan garis oranye adalah rencana produksi. Jadi kita lihat titik yang bersinggungan antara garis biru dengan garis oranye terletak pada angka 106. Itu tadi yang kita sebut dengan BEP atau titik impas, di mana perusahaan tidak akan untung namun juga tidak rugi, melainkan impas. Profitabilitasnya yaitu sama dengan 0. Jadi minimal yang harus bisa dicapai oleh perusahaan itu sebesar 106 kg. Nah, selanjutnya kita akan dihadapkan pada sensitivitas bisnis ketika harga jual menurun. Jadi pada kasus ini diberikan bahwa yang awalnya harga kilogram per unit dari bakso itu sebesar 80.000 per kilogramnya, bagaimana proyeksi profitabilitas yang terjadi ketika harga per unitnya menjadi turun sebesar 50.000 per kilogramnya. Baiklah, di sini saya sudah membuat perbandingan mulai dari rencana biaya tetap, biaya variabel, BEP, dan lain-lainnya yang kita bandingkan yang ketika harga unitnya itu 80.000 dengan harga yang per unitnya itu 50.000. Dapat teman-teman lihat sekalian pada layar yang sebelah kiri itu adalah analisis bisnis pada kala harga normal yaitu 80.000, dan yang sebelah kanan itu analisis bisnis ketika harga unit menurun menjadi 50.000 per kilogramnya. Di situ yang nampak jelas terjadi perubahan pada total penjualan, di mana ketika harga per unitnya 80.000, maka total penjualan yang didapat sebesar 240 juta. Namun ketika harga per unitnya menurun menjadi 50.000, total penjualan yang didapatkan menurun menjadi 150 juta. Tidak hanya itu saja teman-teman, baik dari itu yang selanjutnya yaitu BEP per unit dan BEP dalam rupiahnya pun juga mengalami perubahan, di mana yang awalnya BEP per unitnya itu cukup 106 kg, maka perusahaan akan impas. Yang ini ketika harga menjadi 50.000 per kilogramnya, perusahaan perlu mencapai pada titik 212 kg baru bisa mencapai pada titik impas. Dan begitupun BEP dalam rupiahnya, ketika harga per unitnya 80.000 dengan angka 8.473.208 rupiah, perusahaan sudah bisa impas. Kali ini tidak, ketika harga per unitnya 50.000, maka perusahaan harus bisa mencapai 10.613.668 rupiah agar mencapai pada titik impas, tidak untung namun tidak rugi. Nah, rupanya tidak hanya terjadi pada BEP per unit dan BEP per rupiahnya saja yang berubah teman-teman. Jadi proyeksi profitabilitasnya pun juga ikut berubah, di mana pendapatan berubah,
dan total cost juga berubah, profitabilitas juga berubah. Di sini akan terlihat sekali perbedaannya ketika dua diagram, dua grafik ini disatukan, yang akan saya jelaskan di sesi selanjutnya setelah ini. Nah, ini dia teman-teman yang saya maksudkan tadi, dua diagram atau dua grafik kita jadikan satu, yaitu before after, sebelum dan sesudah perubahan harga per unitnya. Dapat kita lihat pada layar sekalian, dan sudah saya beri penjelasan keterangan pada grafik tersebut. Kita lihat dari garis yang berwarna oranye, yaitu pendapatan. Artinya pendapatan normal ketika harga bakso itu 80.000 per kilogram ya. Di sini garis ini nampak garis yang paling atas, artinya mencapai titik yang paling maksimal. Pendapatan sebesar mencapai di angka di atas 200, yaitu lebih tepatnya pada angka 240 juta. Namun, kita lihat pada garis yang kuning adalah garis pendapatan ketika harga turun, yaitu menjadi 50.000 per kilogramnya. Nah, di sini terlihat sekali adanya sensitivitas atau perubahan yang terjadi ketika pendapatan pada saat harga per unitnya 80.000 menjadi 50.000 per kilogram, terjadi adanya gap atau selisih antara pendapatan tersebut. Nah, ini harga jual ini mempengaruhi pendapatan yang terjadi pada suatu perusahaan. Nah, selain itu, pada rencana produksi pun juga ikut berpengaruh ya teman-teman. Menjadi berkurang juga yang awalnya nih kita lihat rencana produksi pada garis biru dan rencana produksi saat harga turun pada garis hijau. Adanya gap atau selisih yang mengharuskan perusahaan tuh harus menekan atau mengurangi jumlah produksi, karena harga yang menurun tersebut jika produksi disamakan atau dilebihkan dari seperti biasanya, maka perusahaan akan rugi karena di mana harga barang tersebut tuh sedang murah. Jadi untuk mengurangi kerugian, yaitu dengan cara menekan biaya produksi, maka perusahaan juga harus menekan output atau jumlah produk yang harus dikeluarkan agar tidak berselisih jauh seperti itu. Jadi kesimpulannya, harga jual per unit itu sangat mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Itulah yang dipelajari pada sensitivitas bisnis. Seberapa sensitifnya atau seberapa besar perubahannya pendapatan perusahaan itu ketika harga atau volume jual itu mengalami penurunan atau peningkatan. Didapatkan satu kesimpulan yang umum, yaitu dari penurunan harga unit ini menyebabkan perusahaan juga mengalami penurunan pendapatan atau profitabilitas. Baiklah teman-teman, sekian itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan tentang hasil kerja saya, itu menghitung BEP atau break even point dan analisis sensitivitas bisnis pada agroindustri bakso dalam kemasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.